Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apakah hari ini kalian sehat-sehat saja? Semoga sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini pada pembelajaran kali ini kita memang tidak bisa bertemu tatap muka di dalam kelas seperti biasanya. Akan tetapi kita hanya bisa menyapa lewat pembelajaran daring, atau kalau sekarang online. Daring itu dalam jaringan. Jadi nanti kita akan belajar mengenai mengomentari buku. Bisa dilihat, kita akan belajar mengenai mengomentari buku. Kemarin saya sudah memberikan tugas untuk membaca buku lalu menuliskannya apa yang telah kalian baca dan meringkasnya. Apakah itu sudah dikerjakan? Mungkin ada yang belum, tidak apa-apa. Nah, mungkin juga ada yang masih bingung. Buku kan ada dua, ada buku fiksi, ada buku non-fiksi. Buku fiksi itu apa, Pak? Buku non-fiksi itu apa, Pak? Nah, oleh karena itu, pada pertemuan kali ini saya menjelaskan sedikit mengenai buku fiksi dan non-fiksi, serta bagian-bagian buku. Karena kemarin di dalam tugas tersebut juga ada identitas buku. Oleh karena itu, agar kalian tahu, oh ini tempatnya di mana, sehingga kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Sebelumnya, kita bisa lihat. Nah, buku secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Ada buku fiksi, ada juga buku non-fiksi. Buku fiksi berarti buku yang berisi gagasan, ide, perasaan penulis yang bersifat fiktif, imajinatif. Jadi di sana tidak ada mengenai data-data yang real valid, atau mungkin ada data real valid tapi tidak seutuhnya semuanya itu benar semua. Karena mungkin ada yang berkata, Pak, kalau novel tapi berbasis dari pengalaman nyata itu bagaimana? Tetap memang dari pengalaman nyata, tapi saya yakin pasti novel tersebut nanti ada bumbu-bumbunya biar lebih sedap. Oleh karena itu masih dikatakan sebagai buku fiksi. Selanjutnya ada buku non-fiksi, yaitu buku yang memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Nah, secara teknis atau populer, kalau kita lihat contoh di sini ada sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Ini sebenarnya buku non-fiksi tapi lebih ke populer. Dia tidak benar-benar yang kaku banget, tidak, tetapi dengan bahasa yang lebih enak. Kalau buku ini sudah saya baca, Negeri Lima Menara juga sudah saya baca. Nah, sekarang kalian sudah berapa baca buku ketika di rumah hari ini? Selama ini sudah berapa buku yang sudah kalian baca selama libur ini, belajar di rumah, bukan libur ya. Kalau saya baru mungkin 2. Kalau kalian berapa? Semoga tetap suka membaca buku ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah kita mengetahui ada buku fiksi, ada juga buku non-fiksi, lalu bagian-bagian buku itu apa? Di sini saya sudah membawa 2 buku, dan kebetulan memang saya sediakan buku fiksi dan buku non-fiksi. Dan kebetulan juga yang ada ini buku yang lumayan tebal, karena yang sesuai dengan bagian-bagian buku nanti. Nah, yang pertama bagian buku itu jelas ada cover. Cover itu yang awal ini. Lalu ada halaman judul. Nah, halaman judul ini halaman yang isinya judul saja, seperti ini. Ini hanya judul saja. Tidak ada nama penulis, tidak, lalu ada penerbit, tidak ada. Hanya halaman judul. Makanya disebut dengan halaman judul. Di sini, nah ini buku saya beli 2016 lalu. Nah, biasanya buku halaman judul ini belakangnya kosong, tetapi biasanya di sini untuk UU undang-undang mengenai copyright, biasanya seperti itu. Selanjutnya ada halaman Prancis. Halaman Prancis itu seperti ini. Halaman Prancis. Lalu ada halaman kosong, ada catatan hak cipta. Nah, hak cipta itu berada di sini. Kalian bisa lihat. Ini judulnya, lalu ada perpustakaan, ISBN, penulis, ini juga nanti ada penerbitnya. Nah, ini termasuk dalam halaman catatan hak cipta. Kadang juga ada ini
halaman tambahan atau prakata. Nah, di sini ada pengantar atau prakata, itu sama saja. Nah, setelah itu ada halaman daftar isi. Nah, setelah daftar isi baru isi buku. Tentunya isi buku nanti berupa bab-bab. Kalau kita bisa lihat, ini buku fiksi, ada bab 1, bab 2, dan ini bab 6, lalu disusun atas beberapa subbab, berbeda dengan novel. Nah, ini saya bawa novel, dan kebetulan ini yang ada di meja tadi asal saya bawa. Ada yang pernah mendengar nama Multatuli atau Edward Dawes Dekker kelihatannya. Ini bukunya Max Havelaar dan termasuk novel yang sangat lama. Bedanya ya ini di ini. Daftar isi kalau buku non fiksi ada bab, ada subbab. Tapi kalau novel biasanya dia langsung ke babnya saja. Nah, ini ada bab 1, lalu selanjutnya ada bab-bab yang lainnya. Ternyata ini tidak ada daftar isinya. Jadi langsung ke bab-bab dan berlanjut. Jadi, Pak, ini mengapa kok berbeda? Ya, memang berbeda antara buku satu dengan buku yang lain, karena itu nanti bergantung dengan penerbitnya, bergantung dengan kebutuhannya. Setelah isi buku ada daftar pustaka. Kalau novel jelas tidak ada daftar pustakanya. Biasanya tidak ada daftar pustakanya, tapi kalau buku non fiksi itu ada. Nah, ini ada daftar pustakanya. Nah, ini ada daftar. Bentar. Ada appendix, ada macam-macam, bergantung dengan, nah ini daftar pustakanya, bergantung dengan kebutuhan. Sekali lagi bergantung dengan kebutuhan dari buku tersebut. Ini daftar pustaka, ada biografi penulis. Biografi penulis di sini tidak ada, tetapi di novel ini ada sedikit. Ini Multatuli atau Edward Dawes Dekker, hidup 1820 sampai 1887. Itu sudah lama sekali, berapa ratus tahun yang lalu. Nah, itu mengenai bagian-bagian buku. Di sini juga ada catatan kata yang saya temukan. Semakin aku banyak membaca, semakin aku berpikir. Karena membaca tanpa memikirkannya ibarat makan tanpa mengunyah. Jadi kalau kalian membaca juga harus berpikir. Kalau tidak berpikir, ya sama saja kalian makan langsung tidak dikunyah, tidak disaring, tidak ini isinya bukunya apa. Jadi kita kurang memahami isi atau kandungan dari buku tersebut. Jadi kalau baca buku, silakan tidak asal membaca, namun juga dipahami. Oh, ini apa sih isi dari buku tersebut. Selanjutnya, kemarin kalian kan sudah meringkas, sudah membaca lalu meringkas inti-inti dari buku tersebut. Nah, sekarang coba kita tambah, yakni mengomentari buku. Tadi memang bab kita yakni belajar untuk mengomentari buku. 1, ketika kita mengomentari, setidaknya kita harus mengetahui apa yang kita komentari. Akan tetapi ini mungkin cukup susah bagi kalian, tidak apa-apa. Makanya ini ada beberapa unsur-unsur buku non-fiksi yang dapat dikomentari. Yang pertama, bagian cover buku, sudah sesuai atau tidak dengan isi buku. Misal seperti itu. Lalu ada rincian subbab buku. Rincian subbab buku ini biasanya masuknya di buku yang non-fiksi tadi. Ada judul subbab, ada isi buku, cara menyajikan isi buku, ada bahasa yang digunakan, dan ada sistematika buku. Jadi silakan kalian nanti bisa mengomentari banyak hal. Itu yang paling mudah sih. Selanjutnya, contoh. Ini mengomentari unsur buku non-fiksi. Kira-kira yang dapat dikomentari itu apa saja? Yang pertama, bagian cover buku, yang paling awal ini. Ini covernya menarik atau tidak? Covernya polosan atau tidak? Itu bisa dikomentari. Atau rincian subbab buku, rinciannya. Nah, ini ada subbab buku, bab, ada subbab-subbabnya. Rinciannya itu sudah sesuai dengan babnya atau belum? Tidak mungkin kita ada
Di sini contoh, mengelola kelompok pembelajaran kooperatif. Ini bab 7, mempertahankan perilaku siswa yang sesuai. Tidak mungkin nanti subbabnya malah berbicara mengenai ternak lele, itu kan tidak sesuai. Jadi bisa dikomentari seperti itu, meskipun terlalu jauh, tidak mungkin kalau seperti itu. Lalu mengenai isi bukunya, cara menyajikan isi buku itu juga bisa dikomentari, apakah mudah dipahami atau tidak, bahasanya itu bahasa yang sehari-hari bisa kita mengerti atau bahasa-bahasa yang banyak istilah teknisnya, itu juga akan memberikan penilaian, bisa dinilai sendiri. Lalu setelah unsur buku non-fiksi, kalau buku fiksi bagaimana Pak? Biasanya kalau pembaca pemula itu lebih suka mengomentari buku-buku yang fiksi atau lebih mudah untuk membaca buku-buku yang fiksi. Mengapa? Karena buku fiksi ini tidak terlalu banyak berpikir, karena kita yang penting imajinasi kita yang main. Jadi biasanya ini lebih ringan, meskipun bukunya tebal, tapi kalau kalian suka, saya yakin paling hanya 2 hari 3 hari mungkin bisa selesai. Kalau memang kalian tertarik dengan ceritanya dan cara penyampaian dari penulis, itu juga bagus. Kalau buku fiksi, di sini yang dapat dikomentari sama ada bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan pasti ada. Nanti tokohnya itu bagaimana sih? Ini digambarkan dengan bagus atau tidak? Contoh digambarkan dengan bagus. Oh, ada orang jahat, apakah dikatakan jahat saja atau disebutkan juga bagaimana sih mengapa dia dikatakan jahat? Itu kan bisa. Lalu ada tema ceritanya menarik atau tidak, bahasa yang digunakan. Kadang kalau saya pribadi, saya lebih suka bahasa yang paling saya sukai novel ini, novel dari Pramudia Anantatur. Bisa kita lihat, ini ada 4. Yang pertama Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, lalu yang terakhir Rumah Kaca, yang ketiga apa saya lupa. Tetapi itu salah satu novel yang saya sukai. Meskipun novelnya tebal, tapi yang bahasanya pun bagus. Menurut saya cocok dengan bahasanya. Tetapi mungkin kalian tidak cocok. Jadi ini beda-beda mengenai bahasa yang digunakan. Pernah juga saya membaca novel yang bahasanya low gue dan terlalu kekinian, saya kurang cocok. Ya, itu kembali ke selera. Dan yang terakhir adalah penyajian alur cerita. Cerita ini disajikan dengan baik atau putus-putus atau bulat yang susah dipahami, atau mungkin tidak masuk logika. Tidak masuk logika di sini bukan terus ada jin yang keluar, tidak, tetapi ada hal-hal yang kok susah sih dipahami. Nah, itu termasuk penyajian alur ceritanya. Ceritanya bolak-balik flashback, lalu ke depan lagi, lalu kilas balik lagi, maju lagi, kilas balik lagi, itu juga susah nanti biasanya dalam novel untuk memahami alur ceritanya. Nah, terus ini ada contoh-contohnya kalau masih bingung. Oh, ini pertanyaan pemandu dulu. Kira-kira agar kita mudah untuk mengomentari untuk buku non-fiksi ini, apa judul dan tema buku? Lalu apa bidang ilmu yang dibahas dalam buku, dan apa garis besar buku itu, lalu apa isi tiap buku, dan bisa kita lihat di sini, apakah buku ditunjang oleh gambar atau foto yang mudah untuk dipahami, atau bagaimana penulis merinci menjadi subbab buku seperti tadi kan sistematikanya. Lalu apakah bahasanya mudah dipahami, bahasa lagi, ingat bahasa itu penting. Lalu bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya. Karena pembuka dan penutup itu juga bagian yang penting, meskipun terkadang kita mengabaikannya. Selanjutnya ada pertanyaan pemandu untuk buku fiksi. Nah, buku fiksi ini ada judul dan tema itu dikembangkan bagaimana? Contoh di sini ada Max Havelaar. Ini saya kurang paham judulnya apa, tetapi dari isinya insya Allah sudah paham karena sudah saya baca. Lalu ini pun sesuai, bagaimana pengarang menggambarkan latar cerita. Latar ceritanya itu digambarkan dengan lengkap sehingga kalian bisa membayangkan hadir di sana, atau sekadar asal saya berada di sekolah, selesai,
Saya berada di rumah selesai tanpa ada penggambaran rumah itu bagaimana, suasananya bagaimana, itu nanti bisa dikomentari. Lalu ini bisa kalian baca, lanjutannya ada bagaimana pengarang mengembangkan tokoh, bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang, dan selanjutnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yakni mengenai ini, contoh-contohnya. Contoh komentar terhadap buku. Contoh ya, buku ini wujud kepenulisan penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Kira-kira ini termasuk buku fiksi atau non-fiksi? Nah, ini bisa buku fiksi, bisa juga buku non-fiksi, bisa masuk. Lalu membaca novel ini seakan berpetualang ke kota-kota di Jawa Tengah dan mempelajari kebudayaannya. Berarti mungkin novel ini berisi mengenai kebudayaan seseorang yang pergi ke beberapa tempat atau beberapa kota di Jawa Tengah dan belajar kebudayaan di Semarang itu bagaimana, di Kudus bagaimana, di Demak juga bagaimana. Jadi bisa dikomentari seperti ini. Nah, yang selanjutnya, tata bahasa Indonesia disajikan penulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh yang sesuai dengan bahasa anak sekarang atau kekinian. Sekarang kan lebih populer, lebih kekinian, sehingga anak-anak sekarang itu lebih suka dengan tipikal-tipikal buku yang seperti itu karena tidak terlalu berat untuk dipahami. Selanjutnya, ini sedikit, tadi kan yang kelebihan, ini yang kekurangan sekarang. Sedikit kelemahan buku ini adalah penggunaan istilah-istilah, terlalu banyak penggunaan istilah sehingga saya tidak paham, Pak. Itu juga bisa kritik komentar mengenai sisi negatif dari buku atau kekurangan dari buku tersebut. Ada sedikit ketidaklogisan cara pengarang memunculkan tokoh. Aneh, tokohnya tiba-tiba datang dari langit. Nah, itu kan juga mungkin ini ceritanya cerita tentang hal yang logis, tiba-tiba ada tokoh turun dari langit, itu kan juga aneh. Jadi tidak logis. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa kalian dapatkan manfaatnya, dan coba kemarin buku yang sudah kalian baca, coba dikomentari sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti bisa, pasti bisa. Karena yang penting kita berusaha mengenai hasil, nanti insya Allah ada urusan yang lain. Ada Allah yang menentukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.